yang diturunkan lebih kepada TKP, karakteristik kepribadian, karena ada beberapa orang mungkin yang komplain langsung melalui di Twitter atau apa. Saya pernah lihat juga, karena orang itu lulus secara TIU, lulus TWK, lulus TKP tidak mencapai passing grade. Memang dulu tahun 2018 itu Yogi juga punya pengalaman gitu ya. Itu soal-soal TKP saya juga ada orang yang seleksi gitu kan yang kenal. Memang ada banyak jebakan. Tahun 2018 itu banyak yang ngakuin terjebaknya itu di TKP. Mereka persiapan di TIU sama TWK, rupanya mereka pikir karena tes karakteristik pribadi, mereka pikir mungkin berkaitan dengan diri kita aja kan gitu. Sementara enggak. Ada juga di situ dibutuhkan mengambil keputusan. Kan ada kan di TKP kan. Nah, terus bagaimana kita beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah, bagaimana kita dengan pimpinan kita, ada itu semua di TKP, iya kan? Nah, soal-soal yang seperti itu, mungkin kita pikir karena karakteristik pribadi kita pikir, yang ditanyakan tentang diri kita, mana mungkin kita bisa kalah. Nah, itu dulu terjebaknya dulu kalau nggak salah ya. Nah, di situ. Jadi untuk TIU tahun 2020, jadi ada syukur juga saya daftar di akhir-akhir untuk dan pada akhirnya ujian saya pun di akhir-akhir. Nah, sehingga saya bisa melihat FR di YouTube, jadi bocoran-bocoran soal. Dan ternyata di tahun 2020 itu soal-soal untuk TKP tentunya khususnya TKP itu dia memiliki bocoran. Misal di soal nomor 76 ada soal yang tentang integritas. Jadi kita tinggal mencari jawaban integritas. Kalau saya kemarin seperti itu Bang. Jadi ada bocor-bocoran, ada clue-clue yang di atas soal TKP itu tadi. Jadi itu saya temui. Saya mungkin kalau saya nggak melihat YouTube bocoran-bocoran YouTube melalui YouTube tadi, mungkin saya nggak kepikiran bahwasanya yang di atas itu ada merupakan clue daripada pertanyaan. Berarti kan kita harus dituntut aktif juga gitu kan, mengikutin update informasi yang terbaru kan begitu. Mungkin kalau juri nggak nggak orangnya respon, orangnya vakum, mungkin nggak bakalan ketahuan kan gitu. Ini kan karena kita aktif, nah gimana ya, jadi kita ada persiapan kan begitu. Nah mungkin itu pengalaman. Kalau Justianus di TWK apa kemarin? Yang ingat kira-kira mengarah kemana itu soal-soalnya? Kalau TWK pada saat saya ujian, syukur kali nggak ada undang-undang masuk. Kebanyakan dari tentang bagaimana tanggapan saya tentang ini, itu banyak soal yang saya dapat. Jadi pada waktu TWK, puji Tuhan saya lulus. Karena yang paling saya takutkan di situ, karena saya kurang membaca, kurang memahami wawasan kebangsaan. Gitu. Jadi yang ada nggak soal yang Justianus ingat di TWK itu dulu, yang gimana kira-kira ini arah soalnya? Arah soalnya seperti yang saya bilang itu Bang, dia menanya jika ini gimana? Kurang, udah lupa nih saya soalnya Bang. Udah agak susah emang kalau untuk melihat soal pasti ini Bang. Tapi mungkin yang dibilang Justianus, dia soal TWK tahun 2020 itu dia sangat seperti karakteristik kepribadian juga Bang, lebih ke situ. Jadi apakah bla 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 termasuk nasionalisme, patriotisme, seperti itu Bang. Oh, dia lebih ke cerita analisis berarti. Iya Bang. Nah, artinya kita dikasih persoalan itu, ini dia itu sudah nasionalisme enggak orangnya, sudah melanggar sila sila berapa gitu kan. Oh, berarti sila masuk Bang, sila masuk. Berarti dia bukan, artinya itu bukan soal karakteristik pribadi, bukan. Itu kita dituntut gini. Berdasarkan skala ini kan mengenai wawasan kebangsaan ini apalagi sekarang dengan adanya isu-isu baru kayak radikalisme itu yang disuguhkan ke kita sekarang. Nah itu sudah realita. Jadi kita ditanyakan, paham nggak kita realita itu melanggar apa? Itu maksudnya TWK itu. Nah jadi ini mungkin bisa masukan juga buat orang yang
mau seleksi 2021 kan, kan gitu. Mungkin pikiran dia tes wawasan kebangsaan. Yang kuhafal undang-undang, yang kuhafal Pancasila bukan, tapi nilai-nilai dari Pancasila. di sila itu contohnya sila ketuhanan yang Maha Esa, disuguhkan nanti persoalan kan gitu, itu dia melanggar sila keberapa. Nah gitu contohnya mungkin gitu kan. Nah iya, jadi itu Kak bisa kita kasih satu tips ya buat orang yang ingin seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Oke, sekarang ke TKP. Jeko gimana? Kalau saya TKP dulu tuh Bang, itu menanyakan tentang kepribadian kita juga Bang. Ya. Dalam bekerja. Ada nggak ingat soalnya ininya, yang kalau ininya? misalnya tuh Bang, gini Bang, soalnya jika ada teman yang sakit dan dia lagi ada banyak pekerjaan, kemudian dia meminta tolong kepada kita, apa yang harus, padahal kita sendiri lagi banyak pekerjaan juga, apakah yang harus kita lakukan? Berarti dituntut sikap kita ya. Sikap kita dalam lingkungan pekerjaan ya. Iya, Bang. Oke. Jadi kalau untuk TKP buat adik-adik yang mau tes CPNS, nah itu dia kira-kira gambaran soalnya. Nah, kalau ini Habibie gimana? Kalau TKP gimana? Yang ingat. Ada nggak hubungan atasan dengan bawahan atau kita selaku? Gini Bang. Nggak apa-apa, santai aja, boleh ini gitu, istilahnya sekedar mengingat aja ini. Gimana kira-kira? Kalau menurut saya Pak, TKP itu kalau bisa jangan jawab jujur kali, jangan jawab lagi kali, cuman jawablah yang terbaik. Jawablah yang terbaik di antara itu. Gimana itu maksudnya? Jangan jawab jujur kali, tapi jawablah yang terbaik. Gimana maksudnya itu? Karena kalau jawab jujur, itu tes psikotes namanya. Inilah bedanya sama tes kesemaptaan. Kalau tes psikotes itu kok samapta? Ini berbicara TKP ini. Maaf, puasa. Tes karakteristik kepribadian. Nah, kalau bedanya sama tes psikotes itu memang dia harus jujur. Kita tuntut untuk jujur. Jadi kalau kita berbuat yang seperti yang nggak logis, itu bakalan jelek nilai psikotesnya. Tapi kalau TKP ini kita harus melihat jawaban itu yang paling terbaik, paling terbaik. Karena memang kalau TKP itu kan dia kan jawabannya nggak ada 0 kan, dia kan 1, 2, 3, 4, paling tinggi skornya 5 kan. Jadi nggak ada jawaban benar salah ya. Paling kalau jawab paling sebobok-boboknya kita jawab pasti paling satu poinnya kan gitu kan. Nah jadi kalau untuk di TIU TWK itu ada 0, salah ya 0 kan gitu kan. Tapi kalau TKP nggak ada kan. Nah itu juga bisa masukan buat yang ingin seleksi CPNS 2021. Kalau TIU itu dia ada salah yang kita jawab itu 0 hasilnya, sama dengan TWK. Tapi kalau TKP dia nggak ada. Nah itu hanya paling rendahnya itu satu ya. Nah minus juga nggak ada ya, minus nggak ada. Oke. Jadi habis ini udah CAT kita udah sharing-sharing ini ya. Nah ada nggak lagi yang kira-kira ditambahkan, Bi? Kira-kira untuk CAT ini ada nggak masukan darimu? Apa sih Bang? Masukan dariku Bang? Belajar lah Bang. Terus yang penting belajar dengan sungguh-sungguh Bang. Aku dulu pas tes CAT ini melihat apa Bang? Melihat passing grade-nya Bang. Iya. Ada patokan passing grade TWK, TIU, TKP. Disitulah ku gas Bang. Maksudnya ku gas. Gimana itu maksudnya digas gimana? Aku belajar Bang. Artinya persiapan yang matang lah ya kan gitu. Ya pasti juga itu juga ini juga masukan buat orang-orang yang di luar sana. Artinya ada pepatah bilang usaha nggak pernah mengkhianatin hasil kan begitu. Kalau kita maksimal usahanya, nah kemudian tekun dalam belajarnya, nah pasti itu bisa dapat. Nah artinya semua ini
persoalan yang kita hadapi ini mengenai seleksi ini, itu semua yang bisa dipelajarin, iya kan Yogi? Iya. Nah, semua ini yang bisa kita pelajarin. Nah, yang belum pernah ikut tes juga mendapat pelajaran dari yang sudah pernah ikut tes. Nah, oke, kita CAT selesai. Sekarang masuk ke mana lagi habis CAT? Samapta bang, SKB. SKB ya. SKB namanya. Seleksi kompetensi bidang. Iya. Nah, kalau untuk penjaga tahanan dia ke Samapta ya. Samapta dia terbagi di atas dua bang. Satu dia namanya kesamaptaan, yang kedua WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. WPFK itu termasuk di bidang SKB juga ya? Iya, masuk dalam Oke. SKB juga bang. Jadi dulu yang masuk ke SKB berapa orang kalau zaman kalian dulu? Di zaman kami kemana bang? 500. Sekitar 507. Yang masuk 34.000 untuk ke CAT, kemudian yang lulus CAT itu hanya sekitar 507 yang diambil. 507 orang ya. Paling rendah itu skornya berapa? Itu bukan yang lulus, banyak yang lulus, cuma yang diambil ini kan 3 kali dari formasi bang. Iya, maksudnya kan begini, artinya kan yang dikategorikan sebagai lulus itu kan berarti kan yang ikut tahap selanjutnya. Nah, berarti kan saat sudah dilakukan perankingan oleh panitia yang diambil 507 orang dengan skor paling rendah berapa? 351. 351 ya. Pada masa kami bang. 351 itulah paling bawah yang bisa ikut ke SKB. Iya. Oke. Jadi yang 507 orang itu, nah itu ikut SKB. Di SKB itu apa aja tahapannya? Jeko coba bagi pengalamannya. Kalau di SKB bang, yang Samapta, kita bicara Samapta dulu ya. Jadi yang pertama itu Samapta, kalau setelah Samapta baru BPFK. Ya, di Samapta kategori ujiannya apa aja? Kalau di Samapta bang, kayak olahraga itu bang, seperti Lari 12 menit. lari 12 menit. Iya. Push up, pull up, Iya. sit up, sama shuttle run. Shuttle run. Renang nggak ada ya? Nggak ada bang. Nah, ini juga buat masukan buat yang ikut seleksi kalau di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya penjaga tahanan atau mungkin yang sarjana pun nggak ada ya. Untuk renang nggak ada ya? Nggak ada. Kalau mungkin TNI Polri ada. Iya, Kalau TNI iya. Polri ada. Kalau di Kementerian Hukum dan HAM nggak ada. Tes renang nggak ada. Jadi Samaptanya itu hanya Samapta A lari 12 menit, kemudian Samapta B-nya itu pull up, sit up, shuttle run, sama Satu run, pull up. lari 12 menit. Itu kategori A. Kategori A. Kategori B ada pull up, push up, sit up, shuttle run. shuttle run. Oke. Nah, kalau di di lari 12 menit. Nah, itu jaraknya yang lulus pada saat zaman kalian berapa orang? Maksudnya gini, jarak tempuh yang dia ini kan dikategorikan lulus itu berapa? Berapa meter? Untuk dikategorikan lulus itu tidak ada bang. Nggak ada ya? Tidak ada bang. Jadi di Samapta itu nilainya itu nggak ada nilai yang dikategorikan mana yang lulus, mana tidak lulus? Tidak ada bang. Itu semua dikalkulasikan lagi bang. Kalkulasikan rankingan berdasarkan lagi, ranking Bang. lagi, berdasarkan ranking. Siapa yang lebih jauh dia bang, dia yang lolos bang. Jadi kan sebenarnya memang ada nilai dia cuma nilai aja bang. Misal lari 3.200 nilai 100. Nah, lari 2.800 nilainya 86 misalnya seperti itu. Hanya seperti itu. Cuman kalau untuk berapa minimal dan maksimum, berapa minimalnya tidak ada. Tidak ada minimal kelulusan, tidak ada bang. Berarti intinya kalau di kesemaptaan itu nggak ada sistem gugur ya? Tidak Nggak ada ya? Tidak ada. Oh, berarti yang 507 orang itu tetap berjuang di WPFK. Tetap lanjut semuanya. Oh, tetap lanjut semuanya, nggak ada yang gugur ya. Nah, jadi yang 507 orang itu masuk ke WPFK apa aja ini seleksinya di WPFK? Jadi WPFK itu wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan ya. Oke. Apa aja itu item-item seleksinya? Pertama, dia pengamatan fisik keterampilan. Kita buka semua baju, pakaian kita semua dibuka, kecuali celana dalam. Untuk bagian laki-laki, cewek saya nggak mengerti. Yang dicek tato sama tinding, itu aja, nggak ada cek kesehatan. Nggak ada ya? Nggak ada cek kesehatan. Lalu kalau buta warna, kemudian rambut jauh ada nggak? Tidak ada bang. Tidak ada ya? Itu yang taruna bang.
Oh. Itu yang taruna. Ya kalau zaman kami dulu ada 2017 itu ada buta warna. Kita nanti dikasih sama kayak kita tes polisi itu kan. Nanti dikasih buku suruh baca berapa angkanya. Nah, itu untuk buta warna. Kalau jarak rabun jauh tetap ada ininya kan. Kita baca huruf kan. Abjad itu. Jadi itu dia kalau ininya. Berarti kalau untuk zaman kalian nggak ada ya? Nggak ada ya. Berarti hanya cek ada tindih atau ada tato nggak ya? Dua itu aja, Bang. Dua itu aja. Oke. Jadi 507 orang pada saat itu berjuang itu sampai ke WPFK jumlahnya tetap sama. Iya. Sampai pengumuman akhir barulah masuk. Itulah yang digugurkan di situ lah, Bang. Sampai 100. Oh, Semua berarti tetap ikut. Berarti nilai Samapta itu dengan WPFK diakumulasikan ditambah dengan nilai CAT begitu? Iya, Bang. Iya, Bang. Oh, itu untuk pengumuman akhir ya. Jadi ini ada pembagian persenan, Bang. Iya. Antara CAT itu dia persennya 40%. CAT 40%. Sementara SKB 60%. 60%. Jadi lebih banyak kuota SKB ini, Bang. Oh, berarti artinya gini juga lah berarti ya. Dari persentase 60% itu pun sangat membantu kan. Sangat. CAT pun kalau misalnya kita tadi kayak yang lain tuh yang nggak lulus passing grade, berarti kan nggak ikut ke SKB sama WPFK kan. Enggak ikut. Nah, dia terbenam di situ berarti ya. Nah, berarti yang bisa berjuang di sampai akhir itu berarti yang pasti harus lulus dulu CAT. Nah, CAT tadi kalau zaman kalian dia minimal 271 ya. Nah, top skor saat itu berapa? Angkatan kalian 413. yang lulus? 413. Itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki ya. Oh, laki-laki. Zaman kalian berapa yang diambil perempuan? 19. 19. Laki-lakinya berapa? Khusus Sumatera Utara. 169. Iya, 169. Se-Sumatera Utara 100. Itu SMA, Bang, SMA. Iya, maksudnya gini, yang prianya berapa diambil? 169. 169. Iya. Perempuannya 19. 19. Berarti total kalian yang CPNS 2019 itu berapa yang ininya? 118. Penjaga tahanan. Untuk yang Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. 188. 188 ya. Sama ceweknya. Oh. Itu yang udah tersebar di seluruh lapas dan rutan Sumatera Utara ya. Iya. Oke. Jadi itu yang bisa kami bagikan buat adik-adik atau orang tua yang ingin anaknya atau yang ingin berjuang di CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Itulah tips dan trik atau pengalaman yang bisa dibagikan oleh adik-adik CPNS di Lapas Kelas 1 Medan ini. Semoga apa yang kami bagikan, apa yang kami sharingkan bisa bermanfaat dan kami doakan bisalah jadi seperti adik-adik ini. Jadi ada junior mereka nantinya dengan alasan diterima di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi demikian yang bisa kami bagikan, kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.